Pada kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran tentang proses pengambilan keputusan. Pada kali ini, terdapat dua pembahasan materi. Materi yang pertama mengenai pengertian proses pengambilan keputusan. Sedangkan untuk materi yang kedua, itu mengenai proses tahapan pengambilan keputusan. Apa itu pengertian dalam proses pengambilan keputusan? Nah, proses pengambilan keputusan itu adalah suatu usaha yang rasional dari administrasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Dalam proses pengambilan keputusan, itu terdapat 3 hal yang harus dimiliki seorang pengambil keputusan. Yang pertama, kreativitas. Dalam menangani masalah yang tidak ada pengulangan atau baru, maka perlu adanya jiwa kreativitas seseorang dalam mengambil keputusan. Sehingga tentu ia membutuhkan pemikiran yang imajinatif, bukan sebatas empiris. Yang kedua, keterampilan kualitatif, yakni kemampuan seorang pengambil keputusan dalam menganalisis soal permasalahan yang akan diputuskan secara ilmiah serta sistematis terhadap data atau fenomena. Yang ketiga, pengalaman. Nah, dari sebuah pengalaman, ia dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Pertanyaannya, kok bisa? Tentu bisa, karena dari pengalamannya pula, ia dapat memperhitungkan baik buruknya keputusan yang didasari situasi dan kondisi yang pernah ia alami sebelumnya. Maka dari itu, bagaimana menentukan pilihan terbaik dalam pengambil keputusan? Maka tentunya dalam menentukan pilihan terbaik tidak terlepas dari suatu proses pengambilan keputusan, di mana kali ini saya akan membagi 2 tahapan pada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, adanya tahapan perumusan keputusan. Yang kedua, adanya tahapan implementasi keputusan. Sehingga setiap kedua tahapan ini itu terdiri dari berbagai langkah atau kegiatan yang secara sistematik ataupun runtun sehingga diikuti oleh setiap pengambilan keputusan. Tahapan perumusan keputusan. Di dalam tahapan ini terdapat 5 langkah atau kegiatan yang secara sistematik. Yang pertama, adanya identifikasi masalah. Pada langkah ini tentu kita masih bingung, apa saja sih masalah yang harus diputuskan? Karena tidak seluruh masalah pada suatu organisasi harus diselesaikan. Namun, masalah yang berdampak luaslah dari masalah-masalah lainnya itulah yang harus kita putuskan. Oleh karena itu, masalah biasa tidak perlu diputuskan oleh eksekutif atau pimpinan pusat, namun cukup oleh pimpinan tingkat yang paling rendah berdasarkan aturan organisasi yang berlaku, seperti kepala divisi atau kepala bidang. Selanjutnya, langkah kedua yaitu perumusan tujuan. Jadi di sini, tujuan apakah yang harus dicapai melalui pemecahan masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Nah, jadi perumusan tujuan ini perlu kita ketahui bahwa ini sebagai penentuan hasil dari apa yang diputuskan pada masalah tersebut. Selanjutnya, langkah ketiga, identifikasi alternatif solusi. Tentunya, setiap masalah tidak mungkin dipecahkan hanya oleh satu cara pemecahan saja. Maka, alternatif-alternatif pada solusi inilah yang diperlukan untuk sampai kepada pilihan keputusan yang tepat dengan resiko yang sangat minimal. Langkah selanjutnya yaitu penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi. Kriteria suatu alternatif pemecahan sangat sulit dikembangkan secara pasti karena sangat bergantung kepada kondisi dan visi pengambil dan pelaksana keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun demikian, terdapat kriteria umum yang dapat diungkap, salah satunya yakni yang jelas kriteria alternatif solusi itu harus tidak bertentangan dengan sebuah nilai,
etika, moral yang dipegang oleh anggota organisasi dan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, yaitu penentuan pilihan alternatif solusi. Nah, langkah ini merupakan langkah terakhir dari tahapan perumusan keputusan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan tahapan ini sangat tahapan yang kritis dan sangat menentukan. Maka dari itulah, pilihan yang diambil atau diputuskan itu harus didasari dengan kecermatan, kejelian, keberanian, tanggung jawab, serta komitmen yang besar. Setelah kita mendapatkan hasil keputusan, pada tahapan perumusan keputusan sebelumnya, selanjutnya kita memasuki tahapan implementasi keputusan. Pada tahapan ini, terdapat 6 langkah atau kegiatan secara sistematik. Yang pertama, yakni legalisasi keputusan. Keputusan yang telah diputuskan pada suatu organisasi itu sangat perlu adanya perolehan keabsahan dan komitmen serta dasar hukum. Oleh karena itu, langkah awal inilah legalisasi keputusan sangat diperlukan. Selanjutnya, langkah kedua, plan of action atau perencanaan aksi. Plan of action itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objektif dan sasaran operasional. Yang kedua, penentuan tugas dan tanggung jawab bagi setiap personal yang terlibat. Yang ketiga, mekanisme organisasi dalam melaksanakan keputusan itu termasuk mekanisme pengawasan. Yang keempat, penentuan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan itu termasuk sumber dana. Dan yang terakhir, cakupan pada perencanaan aksi ini yakni timeline atau garis waktu dari langkah awal hingga review dan evaluasi. Selanjutnya, langkah ketiga, sosialisasi dan komunikasi. Langkah ini sebagai memasyarakatkan keputusan, karena tujuannya ialah untuk mendapatkan support dan dukungan. Jadi, bagaimana ingin mengeksistensikan suatu keputusan kepada anggota atau masyarakat organisasi kalau tidak melalui sosialisasi dan komunikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, keempat, action. Tahapan ini merupakan titik tumpu untuk keberhasilan tahapan implementasi keputusan, karena keseluruhan persiapan termasuk mekanisme organisasi yang telah disusun pada sebelumnya, pada tahap inilah dituntut untuk mencoba dalam bekerja melaksanakan keputusan yang telah diambil. Maka, koordinasi, komunikasi, kerjasama adalah kunci dari kelancaran proses implementasi ini. Selanjutnya, langkah kelima, pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi sebelumnya, di mana hal ini dilakukan oleh aparat yang ditunjuk untuk itu, atau boleh saja langsung oleh unsur pimpinan kepada bawahannya. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu review dan evaluasi. Mari kita bahas apa itu review dan evaluasi. Nah, review itu adalah kaji ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi itu proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam rangka melaksanakan keputusan. Dengan sistem review dan evaluasi seperti ini, keseluruhan gambaran proses implementasi dapat kita ketahui terhadap tingkat kemajuannya, kesulitannya, dan hambatannya. Karena itu, merupakan langkah-langkah teknis untuk dapat mengatasi semua persoalan yang dapat disusun secara sistematik dan teratur. Maka dari pembahasan panjang lebar pada proses pengambilan keputusan dapat kita simpulkan bahwa proses pengambilan keputusan itu bukanlah sebuah hal yang mudah, karena sebuah keputusan itu adalah permulaan dari sebuah resiko. Apakah ia berhasil yang didapatkannya
atau apakah ia gagal yang dia alami. Baiklah, sekian dan terima kasih.